Ya, record lah. Satu. Hitung now. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen pengampu mata kuliah analisis desain perangkat lunak, Bapak Rizky Wandri Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Rakan Ibnu Arega selaku moderator dari kelompok 2 dan juga ketua kelompok. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis dan perancangan sistem yang berjudul aplikasi mobile Kita Bantu Pemodelan Sistem Donasi dan Zakat Digital yang Transparan dan Akuntabel menggunakan konteks diagram, hierarki chart, serta data flow diagram level 1 dan 2. Sebelum memasuki pembahasan utama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Gilang Abdi Dramasta, Muhammad Raja Adillah, Naurah, Mutiara Gayatri, Hania Vindi Dalila, Nadia Rahmawati Nasution, dan Febriani. Lalu pada mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak, fokus utama bukanlah membuat aplikasi secara langsung, melainkan merancang bagaimana sistem tersebut bekerja dalam proses implementasi dilakukan. Oleh karena itu, kami memodelkan sistem menggunakan beberapa diagram, yaitu konteks diagram hierarki chart, data flow diagram, dan DFD atau DFD level 1, serta DFD level 2. Dengan adanya pemodelan tersebut, alur sistem menjadi lebih jelas sehingga memudahkan proses pengembangan di tahap implementasi nantinya. Adapun alur presentasi kita ada pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang dan gambaran umum aplikasi Kita Bantu. Selanjutnya akan dibahas mengenai konteks diagram sebagai gambaran hubungan sistem dengan pihak luar. Setelah itu akan dijelaskan hierarki chart yang menunjukkan pembagian fungsi-fungsi utama sistem. Setelah itu akan dijelaskan DFD level 1 yang menggambarkan proses utama peserta penyimpanan data. Berikutnya akan dibahas DFD level 2 yang menjelaskan alur setiap program secara lebih rinci. Terakhir kami akan menyampaikan kesimpulan dari keseluruh hasil analisis dan desain sistem. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi mengenai pendahuluan gambaran umum yang sudah saya jelaskan. Setelah itu akan dilanjut oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang dan permasalahan platform donasi digital. Yang pertama itu peluang digital untuk kegiatan sosial. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar bagi masyarakat memanfaatkan platform digital sebagai medium kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk aplikasi penggalangan dana berbasis mobile yang menghapus hambatan jarak dan waktu. Yang kedua itu adalah tantangan, yaitu adalah transparansi dan kepercayaan. Di balik kemudahannya, tantangan utama yang kerap muncul adalah minimnya transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran dana. Kepercayaan publik terhadap platform semacam ini masih perlu diperkuat secara sistematis. Yang kedua itu adalah pendekatan analisis dan desain terstruktur. Sistem dimodelkan melalui 4 artefak utama, yaitu konteks diagram, hierarki chart, DFD level 1 dan DFD level 2. Disusun hierarki dari abstraksi tertinggi hingga paling granular. Solusi Kita Bantu. Solusinya itu Kita Bantu. Platform mobile yang memfasilitasi pengaduan masalah sosial, penggalangan dana, pembayaran zakat, serta pelaporan progres penyaluran bantuan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang pertama itu adalah transparansi penyaluran dana, akuntabilitas ke publik, ekosistem bantuan sosial berkelanjutan. Oke, selanjutnya akan dibaca ke pemateri kedua. Untuk pada slide ini yaitu tentang aplikasi Kita Bantu. Tujuan yang pertama adalah pengaduan sosial. Reporter melaporkan masalah sosial di lapangan lengkap dengan bukti dan foto pendukung. Selanjutnya memulai untuk menggalangan dana. Donatur menjelajahi campaign dan menyalurkan donasi secara cepat dan aman. Yang ketiga, pembayaran zakat. Kalkulator zakat membantu pengguna menghitung dan membayar kewajiban zakat.
validasi dan progres penyaluran bantuan dilaporkan terbuka ke seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya itu metodologi pemodelan sistem. Di mana di sini ada 4 artefak disusun hierarki dari abreksi tertinggi hingga paling granular. Yang pertama ada konteks diagram. Ini memetakan batas sistem kita bantu sebagai satu proses tunggal dikelilingi entitas eksternal. Yang kedua ada hierarki chart, di mana dekomposisi fungsional sistem dari proses induk 0,0 hingga subproses terkecil. Yang ketiga ada DFD level 1, di mana menguraikan proses tunggal menjadi 6 proses utama dan 4 data store. Keempat ada DFD level 2. Ini memecahkan sistem proses utama menjadi subproses yang lebih granular. Next, di sini konteks diagram. Kita bantu sebagai satu proses tunggal dengan tujuan entitas eksternal, di mana konteks diagram bertujuan memetakan batas sistem secara tegas apa yang berada di dalam dan di luar sistem. Terdapat 7 entitas eksternal yang terlibat langsung dengan proses kita bantu. Yang pertama ada pengguna atau donatur. Yang kedua ada reporter atau pelapor. Yang ketiga ada admin, itu kita bantu. Terus email service itu SMTP. Payment gateway atau KRIS, terus bank e-wallet, payment provider, terus CloudStroke dan push notification service FCM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada konteks diagram aliran data kunci. Di sini interaksi dua arah antara kita bantu dan entitas eksternal. Di sini ada pengguna donatur, register, verifikasi OTP, hitung zakat, donasi, pembayaran, dashboard riwayat sistem, membersihkan info kampanye, bukti donasi, dan notifikasi. Selanjutnya itu ada reporter atau pelopor, ada di situ ada login, kiriman laporan, unggah bukti foto, sistem memberikan status tanggapan atas laporan. Setelah itu ada admin kita bantu, kelola kampanye, verifikasi laporan, kelola pengguna donasi, sistem menyediakan data ringkasan dan notifikasi. Setelah itu ada email service, SMTP, sistem pengirim kode OTP, reset PIN, dan notifikasi transaksi. Layanan email membahas status pengiriman. Selanjutnya itu ada payment gateway. Di sini ada KRIS, sistem membuat transaksi, request KRIS, gateway mengembalikan status pembayaran dan konfirmasi. Nah, itu ada bank, e-wallet provider. Sistem meneruskan proses pembayaran provider mengembalikan hasil transaksi sebagai konfirmasi akhir. Sistem mengunggah bukti donasi, lampiran, laporan, storage, mengembalikan URL access files. Itu ada push notification. Sistem mengirim notifikasi aktivitas, zakat, donasi, dan status laporan. Next. Nah, di sini ada hierarki chart. Nah, di situ ada gambarnya. Nah, hierarki chart itu menggambarkan dekomposisi fungsional sistem kita bantu secara hierarkis. Dari proses induk 0,0 hingga subproses terkecil. Sistem terbagi menjadi 6 modul utama yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada manajemen pengguna, donasi pembayaran, yang kedua ada donasi pembayaran, yang ketiga ada zakat, yang keempat ada campaign, yang kelima ada laporan dan validasi bantuan, yang keenam notifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Masuk ke laporan dan validasi bantuan. Di sini ada input laporan, yaitu masukin laporan bantuan baru. Terus ada validasi, yaitu admin cek dan admin akan mengecek dan menyetujui atau menolak laporannya. Lalu ada upload bukti, itu masukin foto atau bukti pendukung, dan ada riwayat, lihat daftar laporan yang sudah selesai diproses. Lanjut. Terus di sini ada DFD level 1 atau proses dan tempat penyimpanan data. Di sini ada 6 proses, yaitu 1. Login dan daftar akun, 2. Kelola profil, 3. Kelola donasi, 4. Kalkulator zakat, 5. Kalkulator champion,
6 kelola laporan, terus ada 4 tempat penyimpanan data, yaitu data pengguna, data donasi, data champion, dan data laporan. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dev di level 1, yaitu penjelasan aliran antar proses. Yang pertama itu adalah 1,0, yaitu di bagian login dan registrasi, yakni menerima data registrasi atau login, berinteraksi dengan email service untuk OTP, dan menyimpan akun ke ID1. Selanjutnya D2, yang selanjutnya 2.0, yaitu kelola profil, yakni mengambil dan memperbarui data profil dari D1, termasuk riwayat aktivitas pengguna. Selanjutnya itu 3.0, kelola donasi, yaitu terhubung ke payment gateway untuk transaksi, data donasi, dan pembayaran disimpan ke D2. Selanjutnya itu 4.0, kalkulator zakat, memproses input harta atau zakat, hasil dan riwayat perhitungan disimpan ke D2. Selanjutnya 5.0, yaitu kelola campaign, admin mengelola campaign, data tersimpan di D3, info diakses juga oleh pengguna. Selanjutnya itu 6.0, yaitu kelola laporan validasi bantuan, yakni melakukan reporter, mengirim laporan dan bukti, berinteraksi dengan cloud storage, tersimpan di D4. Selanjutnya, DFD level 2. DFD level 2 memecah setiap proses utama dari level 1 menjadi subproses yang lebih granular, sehingga alur kerja internal tiap modul dapat dipahami secara rinci mengikuti dekomposisi pada hierarki chart. Seperti ini gambaran diagramnya. Yakni pada selanjutnya di diagram pada proses 3.0 kelola donasi dan 4.0 kalkulator zakat. Di sini melakukan pada titik 3.0 kelola donasi, pilih campaign, input donasi, pilih metode pembayaran atau KRIS, selanjutnya konfirmasi pembayaran, data tersimpan ke D2. Selanjutnya 4.0 kalkulator zakat, yakni melakukan pilih jenis zakat, kemudian input data, perhitungan, selanjutnya hitung zakat, kemudian tampilkan hasil riwayat tersimpan ke D2. Adapun kesimpulan terhadap yang telah kami lakukan, yakni keterpaduan 4 artefak pemodelan sistem kita bantu. Yang pertama itu adalah konteks diagram, yakni menetapkan batas dan konteks sistem secara menyeluruh terhadap 7 entitas eksternal. Selanjutnya itu adalah hierarki chart, yakni mendefinisikan dekomposisi fungsional yang menjadi acuan bagi level-level DFD berikutnya. Selanjutnya itu adalah DFD level 1, menguraikan interaksi antar 6 proses utama beserta 4 data store yang digunakan. Selanjutnya itu adalah DFD level 2, memperinci alur kerja internal setiap modul hingga ke tingkat subproses. Keterpaduan keempat artefak ini memastikan sistem kita bantu dapat dipahami, dikembangkan, dan dipelihara secara sistematis oleh seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadia dan juga rekan-rekan lainnya yang sudah memaparkan materi. Mungkin sekian untuk presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami terima dapat bermanfaat dan juga terima kasih kepada Bapak Rizky Wandri yang telah memberikan ilmu selama 1 semester ini. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.